Belum pernah solo hiking tapi pengen coba? Tenang, semua orang pendaki hebat juga mulai dari langkah pertama, yaitu hiking. Sahabat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gaib Channel. Sahabat Alam, belum pernah hiking tapi pengen coba? Tenang Sahabat Alam, semua pendaki hebat juga mulai dari langkah pertama. Tanpa langkah pertama, Sahabat Alam tetap diam dan tidak melakukan langkah hiking. Di video ini, ayo kenalan sama dunia hiking dari basic dulu, biar Sahabat Alam siap melangkah lebih jauh dan lebih percaya diri. Sahabat Alam tidak sendiri. Banyak pendaki hebat di luar sana juga memulai dari rasa penasaran yang sama. Hiking itu bukan soal seberapa cepat sampai ke puncak, tapi bagaimana Sahabat Alam menikmati perjalanan dan belajar dari setiap langkah. Saya berharap dari panduan melalui video ini, Sahabat Alam akan diajak memahami dasar-dasar hiking dengan cara yang ringan dan santai dan cocok untuk Sahabat Alam yang masih pemula. Yuk kita mulai dari hal penting, simple sampai Sahabat Alam siap jadi seorang pendaki yang punya rasa percaya diri. Sahabat Alam, ini video panduan lengkap hiking untuk pemula, persiapan fisik, perlengkapan, teknik dasar, hingga tip menjadi pendaki yang aman dan berpengalaman. Sahabat Alam, hiking atau mendaki gunung adalah salah satu aktivitas luar ruangan yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Selain menawarkan pemandangan alam yang indah, hiking juga melatih ketahanan fisik dan mental. Namun, bagi pemula, kegiatan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Tanpa persiapan yang matang, hiking bisa menjadi pengalaman yang melelahkan atau bahkan berisiko. Oleh karena itu, untuk Sahabat Alam yang masih pemula, berikut panduan hiking untuk Sahabat Alam, mulai dari persiapan awal hingga menjadi pendaki yang mahir. Yang pertama adalah kenali apa itu hiking. Sebelum memulai, penting untuk memahami bahwa hiking berbeda dari climbing atau panjat tebing atau trekking jarak jauh. Hiking adalah kegiatan berjalan kaki di jalur alam seperti perbukitan, gunung, atau hutan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Tujuannya bukan sekedar mencapai puncak, tapi menikmati perjalanan, udara segar, dan keindahan alam. Bagi pemula, pilihlah rute hiking yang ringan dengan jarak tempuh yang pendek terlebih dahulu. Ini akan membantu Sahabat Alam beradaptasi dengan kondisi alam dan medan pendakian. Berikutnya adalah persiapan dan panduan sebelum hiking. Sahabat Alam, hiking memerlukan kekuatan tubuh atau fisik, terutama pada kaki, punggung, dan jantung. Karena itu, latihan fisik rutin sangat dianjurkan sebelum Sahabat Alam melakukan pendakian gunung dengan cara hiking. Sahabat Alam bisa memulainya dengan jalan kaki atau jogging ringan 3-4 kali dalam seminggu. Berikutnya Sahabat Alam bisa naik turun tangga untuk melatih otot kaki. Berikutnya adalah latihan beban ringan untuk memperkuat punggung dan bahu. Dan ini sangat penting, latihan pernapasan agar stamina tidak cepat habis saat mendaki. Sahabat Alam, dengan tubuh siap, perjalanan akan terasa lebih nyaman dan aman tentunya. Berikutnya yang ketiga, pilih rute dan lokasi yang tepat. Bagi pendaki pemula, jangan langsung memilih gunung tinggi atau rute ekstrim. Mulailah dengan jalur yang mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung seperti Gunung Panderman yang ada di Malang, Gunung Andong di Magelang, atau Bukit Campuhan di Bali. Dan perhatikan juga hal berikut, lama waktu pendakian, idealnya 2-4 jam untuk pemula. Berikut juga cuaca dan musim. Hindari Sahabat Alam melakukan hiking di musim hujan. Berikutnya adalah izin pendakian, terutama untuk kawasan konservasi. Mempelajari kondisi jalur sebelum berangkat akan membantu Sahabat Alam menentukan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan.
bahkan logistik yang harus dikonsumsi baik sebelum atau bahkan saat di trek pendakian. Ini yang keempat, panduan perlengkapan wajib saat hiking. Sahabat alam, perlengkapan yang tepat sangat penting agar hiking bisa berjalan aman dan nyaman. Berikut adalah beberapa perlengkapan dasar yang wajib dibawa oleh sahabat alam, seperti sepatu hiking yang memiliki sol anti-slip atau vibram yang maksimal atau vibram yang prima, tas carrier berukuran sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah pakaian nyaman, tentunya yang menyerap keringat, seperti bahan celana kuidray. Hindari menggunakan celana jeans, jas hujan atau jaket anti air, waterproof, air minum dan makanan ringan. Berikutnya adalah topi, sarung tangan, dan kacamata hitam. Apalagi jika saat sahabat alam hiking bakal ketemu terik matahari yang sangat menyengat, untuk menjaga cahaya ke mata sahabat alam. Dan jangan lupa obat pribadi dan kotak P3K beserta isinya. Headlamp jangan lupa, atau senter cadangan. Kemungkinan kalau sahabat alam saat trek turun kemalaman di perjalanan. Dan jangan lupa sahabat alam, pastikan berat tas tidak lebih dari 20% berat tubuh sahabat alam, agar sahabat alam tetap nyaman selama melakukan pendakian dengan cara hiking. Maksudnya apa? Tidak lebih dari 20% dari tubuh sahabat alam. Dasarnya adalah sahabat alam harus belajar cara packing. Cara packing yang benar adalah bila berat badan tubuh sahabat alam adalah 60 dibagi 3, artinya beban carrier adalah 20% maksimal. Berikutnya ini adalah yang kelima, etika dan keamanan di alam terbuka. Sahabat alam, selain kekuatan fisik, hiking juga membutuhkan etika dan tanggung jawab terhadap alam. Berikut prinsip penting yang harus dipegang setiap pendaki. Yang pertama adalah jaga kebersihan. Bawa kembali semua sampah, termasuk plastik dan bungkus makanan. Berikutnya adalah ikuti jalur resmi. Jangan membuat jalur baru. Apalagi sahabat alam masih pemula, jangan sok tahu, jangan sok berani. Apalagi jalur baru yang sahabat lakukan adalah jalur baru yang bisa merusak ekosistem. Berikutnya, hormati pendaki lain dan masyarakat lokal, adat istiadat di sana. Tidak perlu sahabat alam mengatakan tahayu dan sebagainya. Cukup hormati dengan cara mungkin terima kasih atas informasinya. Itu lebih bijaksana buat seorang pendaki. Dan jangan lupa, jangan mengambil flora dan fauna dari alam. Jika sahabat alam mau budget, cukup dipotong. Dan ini yang paling penting, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Sahabat alam, selain itu, selalu informasikan rencana pendakian sahabat alam kepada keluarga atau teman untuk mengantisipasi hal-hal darurat. Dan ini tip ke-6, tips selama di jalur pendakian. Saat mendaki, kendalikan ritme dan jangan terburu-buru. Hiking bukan lomba. Kecuali sahabat alam mengikuti event trail running, itu beda. Jadi nikmati setiap langkah. Dan ini ada beberapa tips dari saya untuk sahabat alam yang pemula melakukan kegiatan hiking. Dan ini saat di jalur pendakian. Caranya adalah istirahat setiap 30-45 menit perjalanan. Minum air sedikit tetapi sering agar tidak terkena dehidrasi. Berikutnya, jangan makan berlebihan saat di trek jalur pendakian. Dan gunakan tongkat hiking atau trekking pole jika memang diperlukan. Karena trekking pole sangat bermanfaat bantu di tubuh sahabat alam, baik itu carrier 30%. Dan ini yang paling penting, waspadai perubahan cuaca dan segera mencari tempat aman saat hujan atau badai datang. Ingat sahabat alam, mendaki dengan kesadaran penuh dan kecepatan stabil jauh lebih efektif dibanding terburu-buru lalu kelelahan di tengah jalan. Berikut panduan ke-7 dari saya, evaluasi dan pemulihan setelah pendakian. Pentingkah? Simak dulu. Setelah sahabat alam selesai hiking, luangkan waktu untuk pendinginan tubuh dengan peregangan ringan, istirahat yang cukup agar otot tidak kram, dan perbanyak konsumsi air putih. Lakukan evaluasi kecil, apa yang berjalan lancar dan apa yang perlu diperbaiki untuk pendakian berikutnya.
Jika kebiasaan ini diterapkan, ini akan membantu sahabat alam menjadi pendaki yang lebih terampil dan siap menghadapi medan yang lebih menantang di masa depan. Dan ini panduan terakhir yang ke-8. Panduan hiking menjadi pendaki yang mahir. Untuk naik level dari pemula menjadi pendaki mahir, sahabat alam perlu pengalaman dan pengetahuan tambahan. Ikuti komunitas hiking, belajar navigasi dasar, serta cara membaca peta dan kompas. Pelajari juga ilmu manajemen logistik, manajemen perjalanan, dan ini sangat penting. Sahabat alam akan melakukan solo hiking, keterampilan bertahan hidup di alam atau ilmu survival. Sahabat alam, pendaki yang mahir bukan hanya kuat fisiknya, tapi juga bijak dalam menghadapi tantangan. Sahabat alam, dari video ini saya akan ambil kesimpulan. Hiking adalah kegiatan yang bisa dinikmati siapa saja, asalkan dilakukan dengan persiapan yang tepat, dengan memahami dasar-dasar seperti persiapan fisik, perlengkapan dan peralatan yang harus dibawa, dan etika sahabat alam di alam. Pastinya sahabat alam bisa menikmati perjalanan tanpa risiko besar. Mulailah dari rute yang ringan, nikmati prosesnya, dan terus belajar. Lakukan evaluasi setiap selesai melakukan kegiatan hiking dari setiap pengalaman. Dan sekali lagi, terus belajar dari setiap pengalaman. Ingatlah, menjadi pendaki hebat bukan tentang seberapa tinggi gunung yang sahabat alam daki, tapi seberapa bijak sahabat alam melangkah di jalur kehidupan. Oke sahabat alam, semoga video ini bermanfaat buat sahabat alam yang akan melakukan kegiatan hiking dan sahabat alam masih pemula. Buat sahabat alam yang ada unek-unek atau merequest materi outdoor, silahkan ketik di kolom komentar. Dan buat sahabat alam juga yang baru bergabung di Cape Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Cape Channel. Saya Andi Agusman bersama Cape Channel. Salam kali.